Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya, Mem Almira dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mencoba untuk memberikan gambaran tentang artikel korpus milik saya. Nah, untuk judulnya adalah The Corpus Based Study, The Representation of Diabetes in the Indonesian Online Press. Nah, selanjutnya, nah untuk introduction-nya, di sini saya menjelaskan apa itu diabetes, yaitu a chronic medical condition, di mana tubuh tidak bisa properly regulate blood sugar levels. Nah, di sini saya juga memberikan beberapa pendapat yang terkait dengan penelitian mengenai diabetes. Yang pertama dari Despande tahun 2008, yang mana diabetes ini biasanya berhubungan dengan komplikasi, antara lain tentang penyakit jantung, ginjal, dan juga neuropati, blindness, dan juga amputasi. Selanjutnya ada juga kajian dari CHO 2018 yang menyebutkan bahwa diabetes ini bukan hanya berkaitan dengan penderitanya saja, tapi juga menjadi beban bagi sosial, finansial, dan juga sistem kesehatan dalam masyarakat. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah to contribute an understanding through corpus-based study tentang representasi dari kata diabetes dalam Indonesia Online Press. Di sini saya mengambil kompas.com dan detik.com. Alasannya kenapa saya mengambil Kompas dan Detik ini karena dua online press ini merupakan dua online press yang paling besar di Indonesia dengan rasio pengunjung itu paling besar di antara yang lainnya. Kemudian di sini juga dijelaskan oleh Hall kenapa saya menggunakan kata representasi, karena representasi ini memberikan artian bahwa bagaimana seseorang mengambil makna dari tanda atau sistem yang sudah ada seperti itu. Jadi bagaimanakah representasi dari kata diabetes ini dalam online press yang ada di Indonesia, yaitu Kompas dan Detik.com. Selanjutnya di sini ada previous study yang saya gunakan, yaitu Hellier dan Haddock Fraser 2011. Dia melakukan konten analisis pada news yang ada di UK. Selama 3 bulan dianalisis dan diketahui bahwa diabetes ini lebih kepada tindakan yang behavioral atau tindakan kebiasaan. Dan salah satu penyebabnya adalah tentang obesitas. Selanjutnya ada Golus dan Lance 2009, ini menyebutkan bahwa obesitas juga menjadi penyebab adanya kejadian diabetes ini di North America. Selanjutnya, Stephanie Seidner 2013 ini juga menjelaskan bagaimana media memframing tentang melawan disease. Di sini adalah diabetes juga. Selanjutnya ada Nick Norton 2013. Dia melakukan kajiannya di Australia Media juga sama tentang diabetes mellitus. Selanjutnya, novelty. Kenapa saya penelitian ini dilakukan? Itu karena beberapa previous study ini menggunakan metode yang digunakan adalah content analysis method. Jadi various news samples dijadikan sebagai subjeknya. Sedangkan untuk kajian saya yang kali ini saya menggunakan corpus linguistic techniques to identify how online media in Indonesia represent diabetes to the society. Kenapa saya menggunakan corpus? Karena menurut Supti, Relu, dan Baker 2018, corpus ini lebih quickly and accurately carry out complex calculation on linguistic data. Selanjutnya untuk metodologinya, di sini saya menggunakan sampel datanya adalah artikel yang dimuat di kompas.com dan detik.com. Saya mengambil 200 artikel yang terbit di tahun 2023, yaitu 100 artikel dari kompas.com dan 100 artikel dari detik.com. Selanjutnya untuk metode analisisnya, saya menggunakan ini, metode analisis CADS framework dari Baker and McVenery 2015. Jadi nanti untuk analisisnya saya jadikan 4 stage. Yang pertama itu recognizing atau and describing linguistic pattern through the application of corpus linguistic technique. Jadi untuk aplikasinya saya menggunakan Uncon, sedangkan untuk membuat datanya, korporanya, saya menggunakan Bootcat. Selanjutnya untuk second stage-nya adalah interpretasi data, yang ketiga adalah providing explanation, dan yang terakhir critical evaluation. Nah, tapi saya memberikan limitasi untuk di penelitian saya ini. Untuk limitasinya, saya hanya mengambil data atau artikel ini dari 2 biggest online press di Indonesia, yaitu Kompas dan juga Detik.com. Dan juga saya ambil artikel yang publish di tahun 2023 saja, seperti itu.
Dan ini references yang saya gunakan untuk penulisan artikel saya. Sekian dari saya mengenai spill tentang artikel saya. Mungkin dari teman-teman ada masukan atau dari Bu Mem Almira. Silakan, sangat senang sekali memberikan masukan. Oke, any question, guys? Mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Saya, Mem. Yes, please. Baris tuh udah ini ada bayangan resultnya belum? Udah sampai Bayangan analisis result sampai? belum lah, pastinya Oke. belum. Oke. Pastinya belum. Oke, other one? Terima kasih sudah mengingatkan ya, Mas. Iya, honestly ini masih baru gambaran kasar, Mem, karena sudah tahu Oke. mau diapain, cuma belum ada waktu untuk mengerjakan. Baik, ada teman-teman pertanyaan lagi mungkin yang perlu ditanyakan dengan Mbak Restu? Ayo kasih masukan dong teman-teman, biar rame. Biar rame, Ya, yuk Mem. dibakar ya, silakan. Kan tadi kan Mbak kalau Rifda. nggak salah, iya Mem, tadi kan Mbak Restu kalau nggak salah tuh di bagian metodologi atau sebelumnya gitu, ada 200 artikel dari Kompas, terus 100 dari Detik ya Mbak ya. Iya Nah, betul. nah itu tuh mau tanya aku, kenapa kok dibedain gitu? Kenapa nggak sama-sama 200 apa nggak sama-sama 100 gitu? Atau saya juga mau tanya sekalian ke Mem Almira juga, Mem. Berarti kalau seperti itu kan jatuhnya Mbak Restu ini kan comparing ya, Mem. Berarti itu apakah harus dirasionalisasikan, Mem? Enggak compare 100 kayaknya tadi kalau nggak salah. Ya, Totalnya 100, 200. Mem. Iya. Mbak 200 Rafida. artikel, Totalnya 200, 100 Kompas. dari Kompas, 100 dari detik.com kalau tidak salah saya melihat dan membaca. Gitu Mbak Rafida. Dan ini bukan comparing, jadi di dua itu dijadikan satu, kemudian dilihat bagaimana representasi diabetes. Seperti itu ya Mbak Restu ya? Iya, Mem. Ini, Mem. 200 news artikel publish di 2023, 100 artikel dari Kompas, dan 100 dari Detik. Yap. Nah, cuman yang jadi apa ya? Jadi PR adalah di 2023 cukupkah atau sudah segitukah? Cukupkah bukan cukupkah sih? Apakah Artikel ada artikel mengenai sebanyak itu, gitu, Mem? artikel tentang Ada, Mem. diabetes itu sudah sebanyak itu, ada ya? Lebih Oh dari ya udah 100 kalau malah. gitu. Oke, kalau sudah dapat datanya, kemudian benar-benar sudah ada 100 dan sebagainya, is oke, berarti nggak masalah. Itu yang saya mau tanyakan. Other? Ya, sudah, Mem. Ya baik. Ada pertanyaan, Mbak Rafida? Mungkin teman-teman yang lainnya? Mem, saya mau tanya, tapi agak out of topic ya. Bisa, oke. Kalau udah pakai corpus based, itu misalnya nanti pakai misalnya kajian sosiolinguistik gitu, itu apakah boleh? Apa harus pilih salah satu aja? Boleh, boleh. Maka dari itu kan kita kalau menggunakan korpus linguistik saja, kita tidak akan bisa membaca data. Begitu. Maka dari itu kita butuh sekali menggunakan bidang ilmu yang lainnya. Misalnya sosiolinguistik atau mungkin discourse analysis dan lain sebagainya. Misal tadi Mbak Dia mau meneliti bahasa slang, sebetulnya menurut saya itu sangat menarik sekali. Karena selama saya mengajar, korpus linguistik belum ada yang meneliti mengenai bahasa slang tersebut. Hanya saja, nah kalau misal kita menggunakan korpus linguistik, misalnya di situ kata kekinian misalnya, misal kata kekinian, kalau kita cukup menggunakan korpus linguistik yang keluar adalah korpus kekinian itu muncul 500 kali. Misal seperti itu. And it's going to be nothing. Itu akan tidak menjadi apa-apa. Ya udah, dia hanya menjadi angka. Tapi bila mana misal Mbak Dia memasukkan di situ sosiolinguistik, kita akan tahu baiklah bahwa ternyata bahasa slang yang sering digunakan dalam di Indonesia adalah kata kekinian ini.
Kenapa? Nah, itu bisa dijawab dengan sosiolinguistik. Jadi sangat perlu sekali malah untuk menjawab pertanyaan atau menganalisa suatu hal yang kita menggunakan korpus linguistik menjadi metodologi dan dijawab menggunakan bidang ilmu yang lainnya. Wajib malah, Mbak Dia. Itu apakah ada batasannya? Maksudnya harus pakai berapa Data dan sebagainya. bukan kajiannya, maksudnya kan sudah pakai sosiolinguistik itu apakah bisa pakai yang lain lagi atau cukup itu aja? Nah, sebetulnya teman-teman, kalau menurut saya ya, ketika kita menganalisis sesuatu, kita tuh tidak terpaku hanya untuk satu bidang ilmu ya. Misalnya, ketika kita menganalisa kolokasi misalnya, kolokasi itu maksudnya semantik. Tetapi ketika kita melihat konteksnya, konteks itu bisa macam-macam. Bisa kita masuk ke cultural, bisa budayanya masuk berdasarkan konteks itu, which is itu tidak termasuk semantik. Itu berarti ke linguistik kebudayaannya seperti apa. Jadi bisa jadi citasi kita itu bisa bermacam-macam berdasarkan apa yang bisa kita temukan gitu. Dan dalam analisis itu kita tidak dikotakkan ya guys ya, tidak dikotakkan bahwa oh ini akan harus dianalisis dengan sosiolinguistik, tidak. Nah, dalam analisis itu tidak hanya saja ketika kita punya field tertentu atau ingin meneliti tertentu, oke, saya mau meneliti tentang gender. Nah, gender ini secara harafiah atau secara garis besar dia akan masuk tentang sosiolinguistik. Nah, kalau misalnya saya meneliti gender tetapi saya meneliti misal hedgesnya atau mungkin intensifier dalam gender, maka ya saya akan masuk ke sosiolinguistik beserta dengan kata hedges itu tadi atau intensifier itu tadi. Maka saya akan menganalisis katanya dan itu masuk semantik dan saya hubungkan arti itu, makna itu, konteks itu dengan sosiolinguistik, which is it's okay. Begitu Mbak Dia. Tergantung apa yang kita akan dan harus cari. Terima kasih, Mem. Okay, thank you too. Terima kasih juga. Ada lagi teman-teman yang mungkin ditanyakan? Saya Mem. Silakan Mbak Uli ya. Saya mau tanya ke Mbak Restu, itu kan nggak comparing, nah itu kenapa Mbak Restu pakai dulu dengan media kanvas gitu? Suaranya Apakah ada alasan? putus. Oh, sorry Mbak. Ya, Ini kecil kan sekali. Kurang jelas, Mbak. halo. Iya, Ya. iya. Monggo. Oke, Mbak Restu, aku mau tanya, Mbak Restu kan nggak comparing ya, tapi kenapa Mbak Restu pakai dua kompas sama detik? Apakah ada alasan sendiri? Terus juga pertanyaan buat dua lainnya, kalau misalnya boleh nggak? Tapi saya nggak comparing gitu. Oke, tidak comparing tapi pakai dua seperti Mbak Restu seperti ini. Kalau saya kenapa ambil dua? Soalnya kalau misalkan saya ambil dari Kompas aja itu artikelnya kurang kurang dari 200 yang terbit di tahun 2023. Makanya saya ambil dari dua news online ini supaya bisa 200 sampel untuk ininya, untuk dikaji di korpusnya itu. Alasannya gitu boleh nggak sih, Mem? Boleh, nggak apa-apa sih. Oke. Tapi jadi alasannya ya karena dua, kan kita mau mencari representasi kata Dayawates ini di online news di Indonesia. Which is mana online news yang mau dipilih? Ya, which is bisa jadi yang terbesar. Nah, yang terbesar misalnya ada dua ini bisa dipakai. Kalau misalnya ada tiga juga boleh dipakai juga gitu. Misal detik.com, Kompas, dan misal apa seperti itu. Kalau misalnya yang sangat signifikan dan sangat besar sekali di Indonesia dua itu, is okay, tidak apa-apa untuk digunakan. Kalau satu nggak apa-apa. Satu tidak masalah, as long as selama ya itu tadi, selama sampel yang kita butuhkan itu cukup untuk apa ya, menjawab research question kita, seperti itu, Mbak Uli. Oke. Mem, saya mau nanya. Ya, Mbak Iva. Mbak Restu ini kan membahas mengenai representasi, terus data yang digunakan ini kan pakai beberapa media. Misalnya kalau membahas representasi mengenai kata ganti perempuan dan laki-laki, tapi datanya dari satu media gitu, bisa nggak sih, Mem? Oke, kata ganti perempuan dan laki-laki Ya. maksudnya seperti apa? Karena
di satu media ini dia menggunakan kata ganti untuk perempuan dan laki-laki ini beda. Padahal kan biasanya untuk bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu kan kata ganti untuk perempuan dan laki-laki itu kan di bahasa Indonesia itu kan kata ganti perempuan dan laki-laki itu kan sama. Nah, tapi kalau di media ini dia menggunakan kata ganti perempuan itu dia dan kata ganti laki-laki itu iya. Kayak dibedakan gitu loh, Mem. Nah, kalau misalnya mau meneliti mengenai representasi kata ganti itu di media tersebut, itu apa bisa? Oke, kalau misalnya konteksnya seperti itu, kalau pakai korpus kok saya agak bingung bagaimana metodenya ya, karena kan itu kata ganti itu kan pasti akan dua kalimat bergabung ya. Oke, misalnya Mbak Ifat melaksanakan pekerjaannya di kampus UNER seperti itu. Kemudian dia kayak gitu. Which is itu akan sangat sulit untuk mendeteksi bahwasanya dia yang dipakai di sini betul-betul adalah Mbak Ifat yang perempuan. Dan ia yang digunakan di sini adalah Mas Juju yang laki-laki misalnya. Menurut saya secara untuk menggunakan korpus metodologi dengan korpus agak 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 rumit mungkin kayak gitu. Saya masih agak bingung bagaimana caranya untuk mengidentifikasi. Oke, iya ini seperti apa dan sebagainya. Mungkin bisa tapi satu persatu ya. Misalnya di sini iya itu berapa frekuensi yang muncul, kemudian di keyword in konteks kita lihat, terus kita satu persatu iya yang ini adalah laki-laki, iya yang ini perempuan, kita mungkin satu persatu bisa. Nah, tapi ya agak ribetnya di situ. Cuman kalau misalnya langsung mendeteksi, oke ini seperti ini kayaknya agak rumit, agak sulit gitu. Kecuali ya itu tadi, Mbak Ifat mengetikkan kata iya dan dia, berapa banyak frekuensinya dan dilihat KWIC-nya atau keyword in context-nya, iya yang menggunakan iya untuk laki-laki berapa, iya untuk perempuan berapa. Itu bisa sih. Gitu. Tapi harus satu persatu untuk ngecek keyword in context-nya. Berarti representasi ya, Mbak? Tetap representasi atau tidak ya? Bisa jadi iya, bisa jadi bisa. Oh, gitu. Ya, terima kasih, Mem. Oke, sama-sama. Mem, saya mau tanya, Mem. Boleh, Mem? Yap, boleh silakan. Dikasih masukan maksudnya. Untuk novelty-nya ini kan saya cuma membedakan yang punya saya ini kan pakai korpus linguistik, sedangkan previous study saya itu kebanyakan pakai content analysis gitu, Mem. Itu apakah sudah cukup ya untuk jadikan novelty untuk penulisannya? Oke, ada lagi pertanyaan lainnya? Ada lagi, Mem. Iya. Terus ini, saya itu kan menemukan lebih dari 10 ini ya, Mem ya, apa previous study ini rata-rata menggunakannya content analysis. Nah, tadi yang Mem Almira katakan ke Mbak Rahma kan boleh penggunaan ini apa kajian tentang diabetes ini sudah dilakukan untuk konten analisis. Ini berarti untuk konten analisisnya saya sebutkan oleh ini, kayak gitu, Mem. Jadi kajian mengenai representasi mengenai diabetes ini sudah banyak dilakukan. Hanya saja kebanyakan penelitian itu menggunakan atau menganalisis data ini atau menganalisis masalah ini menggunakan konten analisis. Kemudian IE itu contoh example ya, IE kemudian siapa saja yang disebutkan di situ. Begitu. Nah, konten analisis itu apa sih sebenarnya Mbak Restu? Saya boleh tanya nggak sambil saya juga belajar? Kalau yang saya baca itu memang rata-rata mereka ini menggambarkan bagaimana beritanya di ini. Jadi isi beritanya tuh sampelnya yang digunakan tuh lebih rata-rata 10 sampai 20 media. Kemudian yang dijelaskan ini membahas artikel pertama membahas ini. Kemudian ada kuantitatifnya saya agak nggak paham juga, Mem. Oke. Nah, saya boleh lihat ke preview tadi nggak? Nah, ini satu masukan aja sih untuk Mbak Restu. Yang pertama judul. Nggak tahu kenapa ketika bicara mengenai representasi, judul itu selalu kayak gitu-gitu aja Mbak Restu. Oke, nanti coba di otak-otak lagi seperti apa supaya judulnya lebih menarik. Kemudian yang kedua adalah tentang preview study. Nah, di preview study itu, sebenarnya ada preview study itu yang cukup menarik menurut saya. Yang mana ya? Oke, content analysis is the main 3 months.
treatment sebelum discover diabetic behavioral problem. Nah, di sini walaupun dia tuh konten analisis, tapi dia itu lebih ke ada sesuatu yang spesifik gitu loh. Misalnya Heller dan Haddock Fraser ini, dia tuh meneliti mengenai diabetic, tapi dia untuk behavioral problemnya. Nah, kemudian yang satunya ini, dia ada spesifik juga, misalnya di Stefanik dan Snyder ini, dia meneliti bagaimana shifting public opinion-nya. Kemudian yang terakhir 2013 ini tentang risk factor-nya. Nah, nanti ketika Mbak Restu ini mendapatkan, nah di diabetiknya Mbak Restu ini apa kira-kira yang mau di-highlight? Apakah how is that represent atau Keywordnya gimana? aja sih, Mem. Keywordnya. Bagaimanakah diabetes ini dijelaskan untuk artikel-artikel ini, diabetesnya itu lebih ke konkordansinya, Mem. Konkordansinya. Oke, konkordansi atau collocationalnya? Lebih ke konkordansinya sih, Mem. Kalau saya. Konkordansinya. Iya. Oke, soalnya tadi aku baca kalau nggak salah di metodemu itu ada keyword analysis. Iya, Mem. Dari keyword Nah, itu gimana? ini kan saya sebenarnya yang melihat dari punya Pak Fajri ya, Mem ya. Kalau punya Pak Fajri itu dicari dulu keywordnya, kemudian nanti dibandingkan sama korpusnya LCC. Kalau kan lebih general gitu, Mem. Kemudian nanti dari keyword itu nanti yang dianalisis konkordansinya. Seperti itu. 100 keyword yang muncul itu nanti dianalisis menggunakan ini. Konkordansinya dianalisis gitu. Oke, jadi Teksnya tidak satu bagaimana. konteks obesity aja ya, tidak hanya satu kata aja. Iya, Mem. Oke, Seperti itu. oke. Yaudah, I'm going to looking forward on it then. Oke, mungkin bisa dikirim juga sih. Saya akan baca juga punya Pak Fajri deh. Oh iya, Kalau Mem. gitu, berarti kan tidak serta-merta hanya the collocation of the word obesity kan, berarti keyword listnya. Tapi ada pembanding tidak? Pembandingnya maksudnya, Mem? Kan tadi Pak Fajri kan ada dibandingkan dengan LCC. Kalau Iya, Mem. ini tidak. Ya Nah, sudah saya masih bingung, representasi Mem. aja. Sebenarnya saya masih bingung antara, saya kan ini ya, Mem, ya, melihat artikelnya Pak Fajri. Kemudian Pak Fajri itu minta saya untuk lihat artikelnya ada Brook gitu. Untuk yang Brook juga hampir sama seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan juga, Mem, misalkan saya tetap menggunakan artikel saya menulisnya hampir mirip dengan cara penulisannya Pak Fajri, apakah itu nggak apa-apa, Mem? Apa nanti saya takut kayak Plagiarism. plagiat? Kalau misal Kayak gitu. metode itu nggak ada plagiarism. Metode itu semua cara sama. Jadi misal menganalisanya, kemudian cara itu metode itu nggak ada plagiasi. Which is misalnya Mbak Rahma dia menggunakan metode yang mirip dengan saya tidak masalah. Tapi kan bahasan yang kita bahas kemudian hasil yang akan kita dapat akan berbeda. Gitu sih. Seperti Berarti itu. nggak masalah ya, Mem ya? Kalau misalkan It's okay. saya menggunakan itu, ya. It's okay. As long as Mbak Restu nggak kata-katanya semua diplek atau dari sebagainya kan nggak mungkin ya kayak gitu. Jadi nggak masalah menurut saya. Kan kita ngambil hanya metodenya saja. Bagaimana Iya, Mem. menganalisis representasi. Begitu sih. Oke, nah saya cuman PR saya ya mungkin juga PR yang Mbak Restu adalah make it clear tentang yaitu tadi representasi ini sejauh apa yang mau diteliti. Karena saya masih terus terang saya masih agak bingung juga ketika keyword list itu diabetik itu berarti tentang diabetik, keyword listnya macam apa aja gitu kan ya. Iya. Untuk Dari pembandingnya artikel nanti, diabetik itu. iya, dari LCC mungkin, Mem. Saya ini pembandingnya. Oke, Untuk oke. korpus utama apa? Spesifik korpusnya kan saya bikin sendiri tentang diabetes ini. Nanti saya bandingkan sama LCC yang lebih general gitu, Mem. Oke. Ya udah kalau gitu. I'm going to wait it. Sudah tahu caranya keyword listnya? Sudah Tidak ada pernah, ya stepnya dengan Pak iya. Fajri? Oke, baik. Nanti, Mem, saya tanya lagi, Mem. Untuk membandingkannya ini nanti juga dituliskan di artikelnya ya, Mem, ya berarti. Nanti Kalau misal Mbak Restu membandingkan ya harus ditulis di artikel. Kalau tidak membandingkan ya tidak perlu ditulis di artikel. Oh iya, iya, Mem. Seperti Siap, itu. Mem. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ya, jadi PR-nya saya menunggu sih apa yang menarik karena menurut saya previous study ini walaupun dia tidak menggunakan korpus linguistik dari judulnya dia berhasil untuk memberikan something specific, something different about obesity. Jadi saya looking forward for your final result. How interesting is that? Baik. Siap, Mem. Insyaallah. Thank you. Ada lagi pertanyaan untuk Mbak Restu? Tidak ada? Okay, thank you. I think that's all. Mbak Restu, give applause.